فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa hum yazinuna bihadhihi al-usul ats-tsalatsah jami'a ma 'alaihi an-nas, dan mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah menimbang dengan tiga landasan ini semua yang dilakukan oleh manusia. Ini prinsip Ahli Sunnah. Mereka menimbang semua yang dilakukan oleh manusia dengan tiga timbangan ini. Apa saja? Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Min aqwal wa a'mal, baik berupa ucapan atau perbuatan, batinah atau zahirah, yang batin maupun yang zahir, mimma lahu ta'alluqun bid-din, dari apa-apa yang terkait dengan agama. Sehingga tolak ukur Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menilai sesuatu dari perkara agama benar atau salah itu adalah dengan tiga landasan ini. Yang mencocoki maka diterima, yang tidak mencocoki maka ditolak. Yakni anna Ahlus Sunnah wal Jamaah, maksudnya adalah bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah yazinuna bihadhil usul ats-tsalatsah, mereka menimbang dengan tiga landasan ini. Jami'a ma 'alaihin nas min qaulin aw amalin, semua yang dilakukan oleh manusia baik berupa ucapan maupun amalan. Batin aw zahir, baik yang zahir maupun yang batin. La ya'rifuna annahu al-haq illa idza wazanuhu bil kitabi was sunnah wal ijma'. Mereka tidak mengetahui bahwasanya itu adalah kebenaran kecuali jika setelah mereka timbang dengan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Fa idza wujida lahu dalilun minha fahuwa haq. Jika didapati untuknya dalil dari ketiga landasan tersebut, maka itu benar. Wa in kana ala khilafihi fahuwa batil. Kalau menyelisihinya maka itu batil. Ini tujuan beliau menyampaikan tiga landasan tersebut supaya dijadikan sebagai alat untuk menimbang. Tiga landasan ini disebutkan oleh beliau supaya dijadikan sebagai alat untuk menimbang dan mengetahui sesuatu itu adalah hak atau batil. Qala qauluh wal ijma'u alladhi yadhabitu id ba'dahum kathurul ikhtilaf wa kathuratil ummah. Kayak gitu sama? Nggak ada yang kelewatan? Ada. Perhatikan. Wal ijma'u alladhi yadhabitu id ba'dahum. Nah, apa? Ini nggak nyambung soalnya punya. Wa makan. Ini jam Ivan kan. Itu aja. Nggak usah tinta cair. Wal ijma' alladhi yandabitu wa makana alaihi as-salafus salih. Depan baca, Masya Allah.
maka na alaihi salafus saleh. Udah. Id ba'dahu. Kok kayak gini nggak nyambung ya? Itu pentingnya bahasa Arab ya. Jadi meskipun kitab kalian abal-abal pun, ya kalian bisa tahu ada yang nggak pas di situ. Jadi nggak hanya mengandalkan apa ini kitab saja, paham ya? Nah, dan wal ijma alladhi yantabitu huwa makana alaihi salafus salih. Dan ijma yang teranggap adalah ijma yang di atasnya salafus salih. Ini ijma'nya salaf. Kenapa kok yang belakangan-belakangan ini kurang mundobit, kurang paten ijma'nya, penukilannya? Iz ba'dahum kathural ikhtilaf. Dikarenakan setelah zamannya salaf itu banyak perselisihan. Beda dengan di zaman salaf, perselisihannya tidak begitu banyak. Sehingga kalau ada yang menukil ijma'nya mereka, ini biasanya baku. Paten penukilannya, nggak berubah-ubah. Adapun setelahnya, di bawah-bawahnya, maka ini ijma'nya apa ini? Biasanya kurang tepat. Biasanya selalu saja ada yang menyelisihi. Karena banyaknya perselisihan setelah zamannya siapa? Zamannya salaf. Wa kathuratil ummah wantasyaratil ummah, dan semakin banyak umat Islam dan semakin menyebar, sehingga semakin sulit untuk mengetahui pendapat masing-masing apa? Ulama. Karena ulamanya juga semakin menyebar. Beda dengan di zaman salaf. Wilayahnya kaum muslimin nggak begitu apa ini? Luas, sehingga lebih mudah untuk mengetahui pendapat masing-masing apanya? Ulama dalam masalah ini. Sehingga bisa diketahui pendapatnya ini, oh berarti mereka ijma sepakat. Dibandingkan dengan zaman setelah salaf. Nah, qala syarih yani annal ijma' alladhi yumkinu dhabtuhu. Maksudnya adalah ijma' yang mungkin untuk dipastikan, wal ihatatu bihi, dan mungkin untuk kita cakupi, untuk kita kuasai, kita ketahui. Huwa makana alaihi salafus salih, adalah ijma' yang berada di atasnya itu as-salafus salih. Wa humul qurunut salasah, yaitu ijma'nya generasi 3 yang utama. As-sahabatu wa tabi'una wa tabi'uhu. Generasi sahabat, tabi'in, dan pengikutnya tabi'in. 3. Suma'allal mu'allifu dzalika biqaulihi. Kemudian penulis memberikan alasannya dengan ucapannya iz ba'dahum kasural ikhtilaf. Karena setelah zamannya mereka itu banyak perselisihan. Sehingga peluang untuk terjadinya ijma itu lebih kecil. Kenapa? Karena khilafnya udah makin banyak. Wa kasuratil ummah, umatnya juga semakin banyak. Yakni annahu kasural ikhtilaf ka kasratil ahwa. Semakin banyak perselisihan seperti banyaknya hawa nafsu. Li'annan nasa tafarraqu tawaif, dikarenakan manusia telah berpecah-pecah menjadi kelompok-kelompok. Walam yakunu kulluhum yuridunal haq, dan tidak semuanya mereka menginginkan kebenaran. Banyak kelompok sesatnya. Fakhtalafatil ara, maka berselisihlah pendapat-pendapat. Watanawwa'atil aqwal, dan beragamlah ucapan-ucapan. Sehingga semakin sulit untuk memastikan adanya ijma'. Wantasyaratil ummah, dan umat semakin menyebar. Fasaratil ihatah bihim min as'abil umur, sehingga untuk mengetahui mereka ini keadaannya, pendapat-pendapatnya termasuk perkara paling sulit. Karena semakin sulit untuk ditanyai pendapat bapaknya masing-masing ulamanya. Nah, Pak Syekhul Islam ka'annahu yaqul, Syekhul Islam seolah-olah ingin mengatakan manidda'al ijma' ba'da salafis salih. Barang siapa yang menukil ijma' setelah salafus salih, wa humul qurunus salasah, dan mereka adalah 3 generasi yang utama, fa innahu la yasihu da'wahul ijma', maka tidak sah penukilan ijma'nya. Ini seolah-olah beliau ingin mengatakan seperti itu.
Karena beliau mengatakan ijma yang diakui itu ijma'nya salafus saleh, 3 generasi saja. Li'annal ijma' alladzi yandhabitu, dikarenakan ijma' yang bisa dipastikan, maka alaihi salafus saleh, apa yang berada di atasnya salafus saleh. Wa hal yumkinu an yujad ijma'un ba'da al-khilaf? Apakah mungkin? Kemudian muncul lagi pertanyaan, apakah mungkin didapati ijma' setelah adanya ikhtilaf? Ini ada perselisihan dulu di atasnya, masalah A, ada 2 pendapat. Apakah mungkin setelah adanya khilaf ini, kemudian di bawahnya muncul apa ini? Ijma'. Fanaqulu, kami katakan, la ijma'a ma'a wujudi khilafin sabiq. Tidak ada ijma' bersamaan dengan didapatinya perselisihan yang telah lalu. Misal di generasi sahabat sudah terjadi khilaf, ada pendapat A, ada pendapat B. Kemudian ada yang menukil di bawahnya setelahnya terjadi apa ini? Ijma'. Kata beliau tidak ada ijma' setelah adanya penukilan khilaf yang telah lalu. Wala ibrata bikhilafin ba'da tahaqquqil ijma'. Begitu pula sebaliknya, tidak dianggap adanya perselisihan setelah terwujudkannya apa ini? Ijma'. Sehingga kalau satu generasi sudah ada ijma', maka generasi yang di bawahnya nggak boleh lagi apa ini? Khilaf. Begitu pula sebaliknya kata beliau, kalau generasi di atasnya sudah khilaf, maka di bawahnya ada pun ijma' itu tidak dianggap. Tetap masalahnya dibilang ada apanya? Ada khilaf. Paham ya? Nah, tapi ini nanti pernah juga kita sebutkan bahwasanya memungkinkan untuk terjadinya ijma' setelah sebelumnya terjadi apa ini? Khilaf. Nah, kalau tidak salah pernah kita tulis dulu ya, di channel kita ini tentang masalah ijma' ini, ijma' setelah adanya khilaf. Nah, di sini pembahasan yang pertama, khilaf setelah ijma'. Ini khilaf setelah apa ini? Ijma'. Misal generasi sahabat sudah ijma'. Apakah boleh bagi generasi di bawahnya untuk apa ini? Untuk berselisih. Nah, disebutkan di sini ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala bahwasanya perintah Rasul SAW untuk berpegang teguh dengan jamaah kaum muslimin ini dijadikan sebagai hujjah bahwasanya ijma' kaum muslimin adalah suatu keharusan untuk diikuti. Berarti makanya kata Al-Imam As-Sarkhasi dalam usul As-Sarkhasi, la yajuzu mukhalafatul ijma', tidak boleh menyelisihi ijma' bira'in yu'taradu lahu, dengan pendapat yang dipaparkan ba'da in aqadal ijma' bidalili, setelah terbentuknya ijma' dengan dalilnya. Sehingga kalau sudah ada ijma', maka generasi di bawahnya nggak boleh apa ini? Nggak boleh menyelisih dan menimbulkan perselisihan. Nah, bisa dilihat ya kan pembahasannya panjang disebutkan di situ. Qala rahimahullahu ta'ala. Selesai ya. Ini pembahasan 3 landasan yang bisa dijadikan sebagai alat timbangan untuk menilai ucapan ataupun perbuatan manusia yang terkait dengan agama. Apakah itu ucapan yang hak ataukah ucapan yang batil. Maka ditimbang dengan 3 timbangan yang beliau sebutkan, yaitu Al-Quran dan juga Sunnah dan juga Ijma'. Wallahu ta'ala alam bissawab. Adapun pembahasan berikutnya, pembahasan yang terakhir insyaallah. Nah, insyaallah akan kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.